Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wat ta'lima wat tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'ala khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat melanjutkan kembali ngaji kita dalam kitab Ayyuhal Walad wa karya Syekh Al-Imam Al-Ghazali, yang mana kali ini kita sudah sampai pada pesan beliau yang ke-13, melanjutkan pesan beliau yang kemarin, pesan beliau yang nomor 12, yang mana pesan beliau yang lalu beliau menyampaikan bahwasanya tidak semua perkara itu bisa dijelaskan hanya dengan ucapan dan tulisan saja. Tapi ada perkara-perkara yang hanya bisa dijelaskan dan menjadi jelas perkara tersebut manakala kita sudah bisa mencapai makom tersebut. Ya. Perkara-perkara tersebut baru bisa jelas apabila kita sudah menjalani dan mencapai makom dari perkara tersebut. Nah, perkara-perkara yang tidak bisa dijelaskan ini menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah perkara-perkara yang berkenaan dengan rasa. Perkara-perkara, masalah-masalah yang berkaitan dengan rasa. Contohnya adalah perkara hakikat, perkara ma'rifat. Itu hanya bisa dijelaskan manakala orang yang bertanya tersebut tentang perkara tersebut sudah bisa merasakan perkara apa yang ditanyakan, tentang perkara apa yang ditanyakan. Kalau dia sudah merasakan dari perkara tersebut, maka itulah jawaban dari perkara-perkara yang ditanyakan, yang bersifat zauqiyah, perkara-perkara bersifat rasa. Seperti contohnya tentang hakikat, tentang ma'rifat. Nah, ilmu-ilmu tentang hakikat dan ma'rifat itu adalah ilmu tentang yang menerangkan tentang perkara zauqiyah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dijabarkan, kecuali orang tersebut sudah mencapai makom, sudah mencapai makomnya. Ini baru dia bisa menemukan jawabannya. Itu yang kemarin pesan dari Al-Imam Al-Ghazali. Kita lanjutkan pesan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, he eleng-eleng anakku, he eleng-eleng santri-santriku.
ba'du masailika utawi setengah pira-pira masalah ira iku min hadzal qabili tetep setengah saking iki padane inin. Wahai anakku, sebagian masalah yang engkau tanyakan adalah bersifat zauqiyah. Ini artinya ya seperti pertanyaan yang berhubungan dengan rasa. Nah, ini kemarin kan dari pertanyaan dari seorang yang menderita impoten kepada temannya, bagaimana rasanya kalau berjima. Nah itu perkara rasa jima itu kan perkara yang berhubungan dengan rasa. Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan pada santrinya bahwasanya setengah dari masalah yang ditanyakan kepada beliau itu adalah ada yang bersifat zauqiyah, ya, perkara yang bersifat rasa. Wa ammal ba'du ladzi wa ammal ba'du anapun utawi setengah alladzi kang bisa yastaqimu jejeg lahu kedue ba'dun apa al jawabu jawab faqad dzakarnahu mongko teman-teman wis nutur ingsun ya ma fi ihya'il ulumi ing dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi lan liyane kitab Ihya Ulumuddin. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang lain, sebagian pertanyaan lainnya yang mungkin sudah aku jawab, bisa aku jawab, itu sudah ada di kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab lain hasil karyaku. Wanadkuruha lan nutur ingsun huna ing dalem kene kitab nubadan ing pira-pira petikan minhu kang tetep saking iya Ihya Ulumuddin wa nusyiru lan isyarat ingsun ilahi marang jawab. Nah, yang aku tulis dalam surat ini adalah intisarinya. Nah, intisari dari jawaban yang telah engkau ajukan padaku. Nah, sebagian lagi pertanyaan yang bersifat rasa itu, nah, tidak bisa aku jawab karena itu hanya bisa dijelaskan, dijabarkan apabila engkau sudah mencapai makam tersebut, sudah menjalani, menggeluti dan menjalani perkara tersebut. Fanakulu mongko dawuh ingsun. Fanakulu mongko dawuh ingsun. Qad wajaba teman-teman wajib ala saliki ing ngatasé wong kang ngambah apa arbaatu umurin papat pira-pira perkara. Al amrul awalu utawi perkara kang awal
iku i'tiqadun, i'tiqad sahihun kang bener. Kemudian setelah Al-Imam Ghazali menyampaikan tentang jawaban yang sudah dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya dan jawaban yang tidak bisa dijelaskan dengan melalui tulisannya atau ucapannya, dengan melanjutkan perkataannya pada santrinya. Bahwasanya beliau menyampaikan diwajibkan bagi seorang yang ingin menempuh jalan makrifat, qad wajaba 'ala saliki, maka dia harus memperhatikan arba'atu umurin, 4 perkara. Orang yang ingin menempuh jalan makrifat harus memperhatikan 4 perkara. 4 perkara tersebut adalah al-amrul awalu, utawi perkara kang awal iku i'tiqadun, i'tiqad keyakinan, sahihun kang bener. Ya, keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar ini adalah menyangkut akidah yang benar, iman yang benar, iman yang kuat. Layakunu iku layakunu kang ora ono iku fihi tetep ing dalam i'tiqad apa bid'atun, bid'ah. Jadi hakikat i'tiqad, keyakinan yang kuat, iman yang kuat itu jangan sampai tercampuri oleh bid'ah. Murni ya, mengesahkan Allah, murni mengimani Allah, murni percaya yang gaib, tidak disisipi oleh perkara-perkara yang baru yang tidak dituntunkan oleh Kanjeng Nabi yang bersifat sesat. I'tiqad itu harus murni, ya, mengimani Allah, ya, mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani hari akhir, mengimani qadar, dan semua perkara-perkara yang gaib, mengimani ada surga dan neraka dan seterusnya. Nah, itu yang awal, ya. Perkara orang yang ingin meniti jalan makrifat itu pertama harus memiliki keyakinan hati yang benar dan di dalamnya tidak tercampur oleh perkara bid'ah. Wasani utawi kang kaping pindho iku taubatun nasuhun, iku taubatun nasuhun, tobat kang murni. Taubatun iku taubatun, tobat, nasuhun kang murni, taubatan nasuha. Layar ji'u kang ora den baleni ba'daha sa'use taubat ila zallati marang kesalahan. Syarat yang kedua bagi orang yang ingin meniti jalan makrifat, ya, adalah orang tersebut harus melakukan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, yang mana yang mana dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya yang dilakukan. Ya, taubatan nasuha itu kan menyadari, menyesali apa yang telah diperbuat, kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian taubatan nasuha, berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, banyak mengistighfar. Yang keempat itu adalah memperbanyak kebaikan.
dan terus mengoreksi, memuhasabah terhadap dirinya sendiri agar selalu berjalan ya, sesuai dengan pedoman yang dituntunkan oleh agama. Itu adalah taubatan nasuha, menyesali ya terhadap kesalahan yang sudah dilakukan, getuni ya. Kedua adalah banyak beristighfar, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, kemudian memperbanyak kebaikan, amal kebaikan, dan yang kelima tidak meninggalkan muhasabah ya. Terus muhasabah, introspeksi diri terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini orang yang taubatan nasuha ya. Itu adalah syarat yang kedua bagi orang yang ingin menempuh jalan makrifat ya, yaitu adalah harus bertobat dulu, bertobat nasuha. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku istiradau khusumi, iku istiradaul khusumi, amreh ridhani pira-pira musuh utawa meminta pemaafan, keridhaan orang yang didolimi, orang yang menjadi musuhnya, minta maaf pada orang yang didolimi, atau pada minta maaf pada orang yang pernah dilakukan kesalahannya, diambil hak-haknya dalam hak Adam. Jadi dia juga beristighfar pada Allah, yang kedua beristighfar pada Allah, yang ketiga juga dia memohon maaf pada sesama manusia, terutama yang didolimi, yang disalahi. Nah, dia harus meminta maaf, keridhaannya, kerelaannya, akan memaafkannya. Hatta la yabqa, hingga arep tetep li ahadin kedue wong suwiji aika ing atasira apa hakun hak, permintaan pemaafan, kerelaan kepada orang lain yang didolimi atau musuhnya. Nah, sehingga antara dia dengan musuhnya atau orang lain tersebut yang terdolimi tersebut tidak ada, sehingga tidak ada hak orang lain atas dirinya besok di akhirat ya. Di dunia juga tidak ada tuntutan ya, pada kita yang yang meminta pemaafan pada dia. Di akhirat juga kita tidak dituntut besok terhadap kesalahan-kesalahan kita atas perbuatan zalim kita pada musuh kita atau pada orang lain ya. Ini syarat yang ketiga bagi orang yang meniti jalan menuju makrifat. Warrabi'u utawi kang kaping 4 iku tahsilul ilmi, iku tahsilu ngasilake ilmi syariati, ilmu syariat. Qad roma ing dalam kira-kirane barang tu'adda kang den tekani bihi kelawan ma awamirullahi ta'ala, apa awamirullahi ta'ala, pira-pira perintahe Gusti Allah Ta'ala. Summa minal ulumi, mangko kari-kari bayane pira-pira ilmu al-ukhra kang meneh mata kunu barang kang ana iku bi tetep kelawan ma an-najatu, apa an-najatu, selamat. Jadi syarat keempat adalah harus menghasilkan ilmu syariah. Orang tersebut yang ingin meniti makrifat ya, syarat yang keempat itu orang tersebut harus menghasilkan ilmu syariah
atau mengikuti syariat agama yang sekiranya ilmu tersebut yang dipelajari bisa cukup untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ditambah dengan ilmu lain yang menjadi penyebab keselamatannya dia dunia dan akhirat. Ini syarat keempat. Ilmu yang lain selain syariat ya bisa, ya. Ilmu tentang akhlak, ya. Ilmu tentang akidah yang ilmu tersebut bisa, ya, membawa keselamatan orang tersebut ke akhirat. Jadi ada empat, ya, empat perkara atau empat syarat bagi seorang yang ingin menempuh jalan makrifat. Itu terdapat empat syarat. Yaitu pertama, akidahnya harus benar, keyakinannya harus benar, imannya harus benar. Akidahnya harus ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Imannya harus kuat sesuai dengan apa yang pernah ditanyakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Nah, kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, bahwasanya iman itu, ya, iman itu adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Itu, ya, iman yang benar. Kemudian syarat yang kedua harus melakukan taubatan nasuha. Ketiga, harus meminta keridhaan musuh atau orang yang pernah dizalimi, diambil hak-haknya, ya, hak Adam. Keempat adalah orang tersebut harus mengikuti syariat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus menjalankan syariat sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Ditambah dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bisa menyelamatkan orang tersebut dunia dan akhirat. Ya, terutama ilmu tentang akidah, ilmu tentang akhlak, kesemuanya itu yang bisa memperlancar keselamatannya baik di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita perhatikan keempat syarat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini bagi orang yang ingin meniti jalan ma'rifat, ya, ternyata itu ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip pokok dalam ajaran Islam, ya, tentang bagaimana Islam itu, pengertian Islam itu, ya, persis seperti yang dipertanyakan malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, fa'akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ini adalah pokok-pokok dalam Islam. Inilah, ya, inilah yang dimaksud bahwasanya Allah ini memberikan jalan, ya, telah menetapkan jalan hidup, ya, bagi hambanya, ya, untuk mencapai kehidupan, kebahagiaan, ya, dunia dan akhirat dengan cara jalan yang satu ini. Ini dilaksanakan bagi orang-orang awam, ya.
dia harus menempuh jalan syariat yang melakukan ibadah-ibadah berbentuk fisik, ya, yang dijabarkan bahwasanya Islam itu adalah tadi melaksanakan syahadat, melaksanakan sholat, menegakkan sholat, bayar zakat, puasa, dan haji. Nah, itu syariat berbentuk fisik harus dilakukan, ya, berbentuk fisik. Kemudian diyakini, ya, disempurnakan, ya, diyakinkan, ya, dengan iman. Bahwasanya ibadah dilakukan itu karena didasari dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipercantik lagi dengan akhlak yang baik, yaitu ihsan, baik akhlak yang berbentuk lahir maupun akhlak berbentuk batin. Nah, inilah jalan, salah satu jalan yang ditempuh seorang yang ingin makrifat dari golongan awam, bukan golongan orang yang mendalami ilmu tasawuf. Nah, kan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menggariskan, menetapkan jalan hidup hambanya itu pada dua jenis, ya, dua jenis cara atau jalan, ya, untuk bisa sampai kepadanya. Ya, pertama adalah kelompok pertama itu biasanya diwakili oleh golongan atau kalangan kalian yang melakukan syariat dengan baik, kalangan-kalangan, ya, orang yang ahli ibadah, ahli zuhud. Ini menempuh jalan yang seperti ini, ya, untuk mencapai ridhonya Allah, untuk mencapai surganya Allah dengan menempuh jalan syariat ini, melakukan ibadah-ibadah berdasarkan syariat, berdasarkan ibadah-ibadah fisik, yang melakukan sholat, melakukan zakat, berhaji, berpuasa, ini semua dilakukan, ya, menjalankan perintah Allah secara fisik, ya, dilakukan untuk mencapai kebahagiaan hidup dan akhirat. Kelompok-kelompok ini, ya, mereka gemar melakukan sholat, termasuk ibadah sunnahnya, zikir, ya, semua aneka ibadah fisik lainnya dengan istiqomah, dengan semangat, intensitas tinggi. Nah, itu jalan pertama, kelompok pertama yang Allah menetapkan mereka itu menempuh jalan tersebut. Nah, ada lagi kelompok yang kedua, menempuh jalan untuk menggapai ridhonya Allah. Kalau sudah mencapai ridhonya Allah, mereka itu tidak sekedar mendapatkan surganya Allah, tetapi mereka itu ingin, ya, menjadi orang-orang yang mencintai Allah. Mereka adalah pecinta Allah. Mereka adalah muhibbin dan ahli ma'rifat atau arifin. Nah, kelompok yang kedua inilah mereka ini beribadah, berkhidmat, ya, kepada Allah dengan secara batin. Nah, maka kelompok ini biasa disebut dengan kelompok yang mendalami, menjalankan ajaran tasawuf. Karena kelompok ini, ya, pendekatannya, ya, penekanannya dari ibadahnya melalui batin, melalui rasa, maka yang dia inginkan, pencapaian diinginkan adalah mereka itu benar-benar merasakan cinta pada Allah, dan Allah pun cinta pada dia. Mereka itu golongan muhibbin, golongan ahli ma'rifat, orang-orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan diri dari kehidupan dunia, ya, dari mensucikan jiwanya dari kotoran-kotoran yang menjauhkan hatinya itu mereka tuh rusak,
dari mencintai Allah. Maka dunia ditinggalkan. Ya. Orang-orang yang disebut dengan ma'rifat, golongan thariqat. Ya. Akhirnya mereka dengan jalan thariqat tersebut mencapai ma'rifat. Setelah istiqomah mereka mencapai tingkatan tertinggi yaitu hakikat. Nah, kalau sudah mencapai tingkatan hakikat, mereka memandang yang paling benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir mereka di dalam beribadah dalam segala aktivitas adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai tingkat hakikat, ibaratnya orang sebut kalau bercermin, bayangan yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat bayangannya bukan melihat bayangan dia, tapi melihat bayangannya itu adalah bayangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menyatu dengan Allah. Nah, kelompok yang kedua inilah ya yang mana meniti ya, jalan menuju keselamatan di akhirat itu dengan cara ya, dan cara mengolah batinnya. Ya, mensucikan batinnya, mensucikan jiwanya. Sama-sama, ya, yang sama-sama kelompok pertama dan kelompok kedua tadi sama-sama ingin mencapai jalan ya, dicintai Allah Subhanahu wa taala, mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalannya berbeda. Yang satu dengan ibadah fisik, ya, setelah istiqomah. Tetapi pada akhirnya juga yang ibadah fisik ini karena dilengkapi dengan ihsan, dengan akhlak pada Allah, akhlak kepada sesama manusia, mereka juga nantinya walaupun tidak ikut ya, tidak memproklamirkan diri sebagai pelaku tasawuf, mereka itu sebenarnya sudah melakukan ajaran tasawuf. Walaupun tidak diproklamirkan, artinya mereka itu melakukan ajaran tasawuf secara individual, ya, tidak terorganisir. Nah, maka orang tasawuf, ya, tidak yang dinamakan orang tasawuf, ya, orang sufi itu tidak harus orang itu secara khusus melakukan ajaran sufi atau tasawuf. Tapi orang-orang yang melaksanakan syariat agama dengan benar, melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhi larangan dengan benar, beriman dengan benar, dan memperbagus akhlaknya, perilakunya, baik pada manusia dan Allah. Ya, perilaku pada Allah itu apa? Perilaku akhlak pada Allah itu apa? Dengan ya menjaga hatinya dari tercampurnya penyakit hati, itulah akhlak pada Allah. Sama saja mensucikan hati mereka. Akhlak pada Allah adalah mensucikan hati mereka. Akhlak pada manusia ada beberapa akhlak yang baik terhadap hak adam. Nah, kalau orang sudah melaksanakan 3 hal ini, pokok agama Islam dengan baik dan benar, secara istiqomah, nah, lama-lama orang tersebut dengan sendirinya sudah otomatis sudah menjalani ajaran tasawuf, sudah sebagai seorang sufi yang benar, karena sudah menjalankan syariat Allah. Tetapi sufi yang dia lakukan, ya, ajaran tasawuf yang sudah dijalankan kelompok ini tadi, ya, itu tidak terorganisir, ya. Kalau yang terorganisir adalah kelompok-kelompok ini, ya, yang mengkhusus mempelajari ilmu tasawuf, di mana, ya, di sana tasawuf itu, ya, untuk mencari hakikat, ya, kebenaran yang hakiki, ya, itu pelakunya harus melalui beberapa tahapan, beberapa tangga, ya. Setelah melakukan syariat, dia harus untuk mencari ma'rifat, dia harus menjalani tarekat, ya, menempuh jalan atau tarekat. Nah, tarekat inilah yang diproklamirkan sekarang ini, ya, yang resmi sekarang ini di organisasi ya, banyak jalan-jalan tarekat yang
muktabarah, yang memang jalan muktabar, ya, diakui. Ya, misalnya ada tarekat sekarang ini Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syadzili, Tajaliyah, itu ya yang kita kenal itu ya, macam-macam tarekat itu. Semuanya jalan tersebut itu adalah menuju hakikat, menuju makrifat. Makrifat mudah hakikat. Tidak akan bisa mencapai makrifat kalau mereka tidak melakukan tarekat. Nah, tarekat organisasi ini pasti ada mursyidnya, ada gurunya yang menuntun mereka untuk bisa mencapai tingkat makrifat dengan dituntun wirid atau pikir-pikir yang sudah ditetapkan ya oleh gurunya, mursyidnya. Kalau dilakukan secara terus menerus istiqomah, ya, sudah menjalankan syariat, ya, kemudian zikir wirid, ya, itu mereka akan mencapai tingkat makrifat karena suluk-suluk yang dilakukan. Mereka mencapai salik, ya, makrifat. Kalau sudah mencapai makrifat, itulah nanti sudah mencapai tingkat yang paling tinggi lagi, hakikat. Itu adalah mengolah batin, ya, mengolah batin, mengolah jiwa, ya. Bagi kelompok-kelompok yang kedua ini dalam pencapaian akhirat, akan mencapai ridhonya Allah dengan mengolah batiniah mereka, ya, melalui jalan tasawuf, ya. Kalau yang satu kelompok yang pertama tadi mencapai ridhonya Allah melalui jalan syariat, ya, meskipun pada akhirnya mereka juga menjalankan ajaran tasawuf, walaupun tidak khusus, ya. Nah, tapi secara otomatis mereka itu sudah menjalankan ajaran tasawuf, sudah melaksanakan syariat, ya, dan ihsan, ya, dan iman. Nah, inilah jalan-jalan dua kelompok, ya, yang kesemua itu melakukannya demi untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bertujuan untuk mencapai keselamatan mereka, ya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini yang disampaikan ini tadi adalah syarat-syarat untuk kelompok yang pertama yang mencapai ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu dengan cara melakukan iman yang benar, ya, melaksanakan syariat yang benar, melaksanakan akhlak yang baik, ihsan yang benar, akhirnya bisa mencapai jalan makrifat. Nah, ini yang pertama. Makanya jangan sampai kita mengatakan bahwasanya orang yang makrifat itu orang yang menempuh jalan, harus menempuh jalan tasawuf, harus mengikuti ajaran tasawuf. Belum tentu. Orang seperti biasa ini yang secara istiqomah, ya, istiqomah melaksanakan perintah Allah dan perbaiki akhlaknya, membenarkan dan menjaga akidahnya, ya, setelah istiqomah terus menerus, ya, bisa saja orang ini bisa mencapai tingkatan pemakom makrifat. Jadi tidak dimonopoli tingkatan makrifat ini oleh golongan orang yang khusus melaksanakan ajaran tasawuf. Tapi orang yang seperti awam ini, orang yang soleh, ya, misalnya yang soleh terus dan istiqomah dalam syariat Allah, memperbaiki akhlaknya, bisa mencapai tingkatan makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menggeluti atau menjalani, ya, ajaran-ajaran tasawuf itu menempuh, ya, jalan menuju akhirat dengan selamat dengan menjalankan
tingkatan-tingkatan, prinsip-prinsip tingkatan yang oleh tasawuf disebut dengan syariat, tarekat, hakikat, tarekat, marifat dan hakikat. Menekankan pada penyucian jiwa. Tapi tingkatan orang yang mengajarkan atau mendalami atau melakukan ajaran tasawuf ini, kalau benar-benar dilakukan dengan tidak melanggar syariat-syariat Allah, itu tingkatannya menurut ulama, sebagian ulama itu lebih tinggi daripada kelompok yang pertama tadi. Ya. Karena kelompok pertama tadi bisa saja mereka itu masih tergoda oleh dunia, masih tergoda oleh nafsunya. Nah, kalau orang yang tingkatan mengajar tasawuf bukan penyucian jiwa yang ditekankan, maka mereka itu diajarkan, ditekankan jangan sampai ya dalam hatinya, dalam pikirannya itu tergoda sedikit pun dari kepentingan dunia. Mereka melepaskan diri dari kepentingan dunia yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkatan yang orang yang menjalani ilmu makrifat, menjalani mutasawuf ini lebih tinggi daripada orang awam yang hanya sekedar menjalankan syariat saja, ya, yang berbentuk ibadah fisik. Kalau yang mutasawuf tadi yang karena adalah mengolah batin, mencucian jiwa, ibadahnya berbentuk ibadah hati. Nah, ini yang lebih tinggi derajatnya dari orang yang awam tadi, ya, yang pertama. Masing-masing diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keistimewaan yang satu dengan istimewa dengan fisik, bisa melakukan ibadah dengan cara fisik, yang satu dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang memang Allah memberikan kelebihan pada mereka dengan diberikan hati-hati, jiwa-jiwa yang bersih dari kecintaan mereka pada dunia, kecintaan dari godaan hawa nafsu. Maka seperti yang dilantunkan dalam syair tanpa weton, nah, itu ya, kan di situ dilakukan ya wonten syair yang baik. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sapranatane nggo ngendhalake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine karana mapes ilmune laku tarekat lan marifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane kumantil ati lan pikiran raso ing badan kabeh jeroan mujizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjing iman minangka dalan manjing iman kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinalan ya, supaya jadi orang yang makrifat. Hanya aja yang tertinggi jadi orang yang mencapai makom hakikat. Ini kan yang disebut dengan yang orang yang soleh bagus hatinya, ingatan itu ilmunya, syari ilmunya, rohnya dari
dari ibadah niku ya jiwa niku sehingga kudu diolah. Ya. Ibarat wong salat niku kan wong ngerjakan syariat itu kan cuma wudune bener, ya syarat dan rukun salat bener, kemudian jengklat-jengklite ya gerakan-gerakan salat itu bener, nggih pun sah. Niku syariat. Tapi rohnya nopo? Rohnya adalah bagaimana kita khusyuk dalam salat. Gitu. Niku rohnya. Nah itulah, kalau roh itu bersifat rasa, khusyuk itu berupa rasa. Jadi hati itu yang merasakan kita. Nah, itu rohnya dari sholat. Nah itu harus diperhatikan oleh batin itu harus kita perhatikan. Jadi bukan unsur syariat saja yang kita perhatikan, tapi unsur makrifat niku, roh niku loh. Bertemu dengan Allah, khusyuk dalam sholatnya, bertemu dengan Allah, rohnya yang kita olah, batin kita yang kita olah. Nah ini yang dimaksud, ya, dimaksud dengan makrifat nih wow. Jadi orang-orang yang tasawuf, yang belajar tasawuf itu juga mengolah batinnya, bukan sekedar syariatnya saja yang diolah, fisiknya saja yang diolah, tetapi batinnya juga diolah, ditempa, dilatih. Untuk selalu bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan thariqat. Melalui jalan thariqat. Anak thariqat ini akan guru nih. Bedanya temeliku untuk mencapai tingkat makrifat. Kenapa lu guru? Supaya enggak kesasar. Enggak kesasar apa? Roh lan sukmane. Nah, ini kan sampaikan ya. Karena ada apa? Nah, guru kan tetap berpedoman pada mukjizat Rasul ya napa? Quran dan sunnah Rasul. Nah niku. Kan wonten saderenge syair yang saderenge niku nggih. Duh bala kanca priya wanita ojo mengaji syariat loko, gue pinter dongeng nulis lan moco, tembe burine bakal sengsara, tembe burine bakal sengsara. Nah, kita diingatkan bahwa supaya kita ini jangan sampai hanya memperdalam ngaji syariat mawon, yang hanya bisa menulis, membaca atau melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat fisik saja, tapi batin kita tidak kita jaga, nggak kita sucikan. Bisa-bisa sholat kita itu tidak ikhlas pada Allah, sholat kita itu tidak khusyuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertakbir Allahu Akbar, tapi pikiran kita sudah kemana-mana, tidak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, karena kita hanya mengandalkan syariat saja, ibadah fisik saja tanpa mengolah batin kita. Ya, akhirnya kita bisa rugi. Tembe ini bakal sengsara, gak diterima amal ibadah kita, sholat kita ini, karena batin kita tidak khusyuk, tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang makrifat itu kan orang yang merasa selalu awasi Allah Subhanahu wa Ta'ala aktivitasnya. Maka sholat itu ya, orang yang sholat sudah tingkatan makrifat, setelah sholat itu dia akan menerima buah dari sholat itu, akan menerima rasa nikmatnya ketika setelah sholat, yaitu dengan apa? Dia akan merasa bahwasanya selalu aktivitasnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang makrifat. Sehingga hati-hati, karena kehati-hatian tersebut, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu hanya orang yang makrifat, yang menjalankan makrifat ketika dia melakukan syariat di dalam sholatnya. Perkaranya syariat itu adalah sholat.
sholat harus masalah syariat, dilakukan ibadah fisik, tapi makrifatnya itu ada rohnya, makrifatnya itu ada roh daripada sholat tersebut. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah khusyuk, terbiasa khusyuk, maka dia akan makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah sholat dia akan merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala, diawasi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan kita mengolah batin kita, jiwa kita, mensucikan hati kita. Jadi hanya jangan sampai kita ini belajar ilmu syariat aja, menjalani syariat aja tanpa kita mengolah atau belajar ilmu batin, ilmu hati, ya, ilmu yang berhubungan dengan penyucian jiwa, ya, yang disebut, yang biasa kita sebut dengan akhlak. Ini yang penting kita harus perhatikan. Terus ini dua jalan yang Allah menetapkan dua jalan hidup bagi hambanya. Ada yang melalui ikhwau, ya, menjalankan iman, Islam dan ihsan. Ada yang melalui jalan yang memang dianugerahi Allah dengan orang-orang yang muhibbin, ya, pecinta-pecinta Allah, dan orang yang ahli ma'rifat, arif billah, yang tetap bernisbah dan berkhidmat kepada Allah melalui penyucian jiwa mereka. Ya. Kalau Allah sudah menetapkan seorang itu arif billah dan ma'rifat, ya, siapapun tidak akan bisa menghalangi pada orang-orang tersebut yang memang diberikan keistimewaan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ma'rifat. Ini ada orang-orang khusus yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai ma'rifat tidak hanya orang itu harus belajar ilmu tasawuf. Tidak. Bisa saja orang tersebut menjalankan syariat Allah dengan benar, menjalankan iman dengan benar, menjalankan akhlak ihsan dengan benar, setelah istiqomah. Ya, kalau Allah berkehendak, maka orang tersebut akan bisa mencapai tingkatan ma'rifat. Bukankah al-istiqomah itu khairun min alfi karomah? Bisa saja orang biasa. Tapi ada juga kelompok yang lain di dalam mencapai muhibbin, nah, cinta pada Allah melalui jalan ilmu tasawuf, menjalani ajaran tasawuf, ya. Mana ajaran tasawuf ini, ya, terdiri daripada beberapa tingkat, mulai syariat, tariqat, ma'rifat dan hakikat. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور